Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Tita. Gimana kabar teman-teman? Kayaknya kita sudah lama ya tidak bertemu dengan video pembelajaran dan Google Meet. Semoga kabar teman-teman selalu sehat, semangat, ceria. Untuk kali ini kita masuk di tema 3G. Tema baru teman-teman. Tema 3G ini kita membahas tentang perkembangan teknologi. Nah, di subtema satunya yang akan kita bahas lebih detail adalah perkembangan teknologi pangan. Ingat, sebelum belajar, apa yang harus dilakukan? Tepat, membaca doa. Yuk, kita baca doa dulu. Setelah membaca doa dan sebelum masuk ke pembelajaran kita kali ini, yang harus diperhatikan adalah melihat tujuan pembelajarannya. Sekarang kita lihat yuk tujuan pembelajaran di tema G subtema 1 ini apa saja sih? Ini dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita ada 3 poin loh teman-teman. Poin yang pertama, teman-teman mengetahui tujuan dari teknologi pangan itu apa saja. Kemudian, poin yang kedua, teman-teman mengetahui kesukaan masing-masing anggota keluarga. Kesukaan makanan ya, pasti teman-teman tahu nih apa sih kesukaannya ayah, kesukaannya bunda, kesukaannya adik atau kakak kalian. Poin yang ketiga adalah teman-teman dapat membandingkan volume dengan tepat. Apa sih itu volume, Miss? Nah, nanti akan kita bahas di dalamnya. Teman-teman tahu tidak sih kalau bahan makanan atau makanan-makanan yang biasa kita konsumsi itu ternyata bisa diolah menjadi makanan yang lain. Tidak hanya itu-itu saja yang kita makan. Seperti misalnya pisang. Kalau kita makan langsung, ya sudah bisa kita makan langsung. Namanya kita memakan buah pisang. Tapi pisang itu bisa kita olah menjadi bahan makanan yang lain loh teman-teman. Misal kita olah menjadi keripik pisang, atau kalau dari ciri khas Jawa Barat ada sale pisang. Nah, itu contoh lain pengolahan buah pisang. Jadi kita tidak hanya memakan buah pisangnya langsung teman-teman. Tujuan dari pengolahan makanan tersebut apa aja sih? Kenapa mesti harus diolah lagi untuk menjadi makanan lain? Sekarang kita pelajari ya. Teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia karena kita membutuhkan setiap hari. Ada nggak nih yang nggak makan? Pasti semuanya makan, hanya makanan saja yang berbeda-beda. Contoh pengolahan makanan yang lain selain pisang yaitu kulit manggis. Kalau buah manggisnya bisa kita gunakan atau bisa kita langsung konsumsi, kulit manggisnya bisa diolah menjadi obat penyakit kanker. Atau yang lainnya seperti kelapa. Air kelapa bisa kita langsung minum dari buah kelapanya. Atau santan kelapanya. Ketika kelapanya diparut, kemudian diberi air dan diperas, maka menghasilkan santan. Tidak hanya itu, dengan pengolahan pangan dari kelapa bisa menghasilkan nata de coco atau santan kelapanya bisa diawetkan dan dikemas, bisa digunakan untuk beberapa hari atau beberapa bulan ke depan. Nah, fungsi pengolahan pangan selain menambah variasi pangan, yaitu juga untuk pengemasan dan pengawetan bahan makanan agar bisa dijual ke luar negeri. Karena kemasan yang sudah diolah bisa kedap udara dan tahan lebih lama, sehingga tidak mudah membusuk. Contoh pengolahan makanan yang lain yaitu susu. Tahukah teman-teman bahwa susu itu mengandung gizi yang tinggi? Dan tahukah teman-teman
bahwa susu yang teman-teman konsumsi itu sudah melalui pengolahan pangan terlebih dahulu. Bedakah susu yang biasa teman-teman minum dengan susu segar? Yang membedakan adalah kemasan dan proses pengolahannya. Kalau susu segar itu langsung diminum dari sapinya langsung, sedangkan susu yang biasa teman-teman minum itu sudah melalui pengolahan makanan sehingga dalam kemasan yang berbeda dan bisa tahan lama. Kenapa susu yang dipasarkan itu harus melalui proses pengolahan makanan? Karena susu sangat mudah basi, teman-teman. Sehingga susu yang dipasarkan atau yang dijual-jual itu harus ada proses pengolahannya dulu. Seperti didinginkan pada lemari es, kemudian pasteurisasi atau dipanaskan dengan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar agar ketika dikonsumsi para konsumen tidak keracunan. Ada juga sterilisasi, yaitu pemanasan dengan suhu tinggi agar kuman, bakteri dan spora mati sempurna, jadi tidak ada yang tertinggal. Selain susu langsung konsumsi, susu juga dapat diolah menjadi beberapa makanan dan minuman yang lebih tahan lama karena pengolahan makanan yang tepat. Seperti yogurt yang merupakan hasil fermentasi dengan rasa asam. Kemudian ada mentega, merupakan hasil pengadukan lemak susu. Kemudian ada keju yang merupakan hasil penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Kemudian ada juga es krim loh teman-teman. Produk ini merupakan campuran susu dengan bantuan bahan lain dalam bentuk beku. Bisa dengan perasa buah atau yang lainnya. Selain pengolahan makanan menggunakan mesin, ada juga pengolahan makanan memanfaatkan mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, berupa bakteri atau jamur. Tapi tidak berbahaya ya teman-teman. Jamur yang dapat digunakan pada pembuatan tempe dan roti. Jamur yang digunakan dinamakan ragi. Pada tempe berfungsi untuk fermentasi, sedangkan pada roti berfungsi untuk mengembangkan roti. Sedangkan pada pembuatan nata de coco menggunakan bakteri. Nah, bakteri ini membuat sari kelapa menjadi padat dan kenyal, sehingga bisa dipotong-potong dadu, teman-teman. Di halaman 35 buku paket 3G ada cara pembuatan nata de coco. Yang pertama, air kelapa dituang, kemudian ditambahkan gula pasir, kemudian ditambahkan asam cuka dan bibit nata. Kemudian setelah itu diaduk rata, dituang ke dalam cetakan, didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian dipotong dadu, dimasukkan lagi ke dalam larutan. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Nah, biasanya di dalam keluarga itu kita punya ciri khas nih. Apa sih cirinya? Misal, kesukaan makanannya berbeda-beda. Ayah, ibu, kakak, adik, bahkan dengan kita sendiri berbeda. Teman-teman nanti bisa tanya ayah, bunda, kakak atau adiknya ya. Kemudian ditulis ciri-ciri makanannya. Misal seperti ini. Ayah kesukaannya roti. Apa sih ciri-ciri dari roti? Yaitu berserat dan mengembang. Boleh makanan yang lain? Miss, boleh minuman enggak? Boleh. Makanan atau minuman silahkan dituliskan ya. Ingat, perbedaan makanan bukan berarti teman-teman bisa memilih-milih makanan yang mau teman-teman makan. Misal, ketika kita sedang
di rumah saudara kemudian disajikan atau disuguhkan makanan yang tidak kita suka terus kita menolak. Tidak seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita tidak suka, kita tetap harus memakannya sedikit untuk menghargai pemberian dari orang lain. Dan atas rasa syukur karena kita masih bisa makan dan minum. Pada buku paket 3G ada cerita di halaman 36. Judulnya Hampir Tenggelam di Sungai. Kita baca ya teman-teman. Namaku Anjar. Aku tinggal di Jakarta. Pada saat liburan, aku diajak ke desa Maleber, Kuningan, kampung kelahiran ayah. Di sana aku berjumpa dengan Salim. Salim bekerja menggembala ternak. Aku menganggap remeh Salim. Bagiku, ia hanya anak kampung. Aku menganggap Salim tidak ada apa-apanya. Aku sering berbuat usil kepadanya, tapi ia tidak pernah marah. Pada suatu siang, aku berenang di sungai. Salim datang dan mengingatkanku. Jika kau ingin berenang di sungai ini, sebaiknya jangan ke tengah. Di tengah arusnya sangat deras, ujar Salim. Aku pun menjawab, Lim, aku ini jago berenang. Nilai berenangku saja 9. Lihat nih, kataku sambil berenang ke tengah sungai. Di tengah sungai, arus sungai tampak berputar-putar. Tubuhku terasa ditarik ke bawah oleh arus itu. Badanku lemas, aku hampir pingsan. Tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Ternyata yang menolongku adalah Salim. Aku merasa malu terhadap Salim karena sikap sombong. Di dalam hati aku berkata, aku ini anak yang sombong, sok jago, dan sok pintar. Aku menyadari bahwa walaupun Salim anak kampung, hati dan jiwanya mulia. Ia suka menolong orang lain. Aku pun meminta maaf kepada Salim. Maafkan aku ya Lim. Aku malu karena bersikap sombong. Aku juga sering mengejekmu. Sekali lagi, aku meminta maaf ya. Tidak apa-apa, aku tidak pernah marah padamu kok. Tanpa diminta pun, aku sudah memaafkanmu, sahut Salim tulus. Terima kasih Lim, kamu memang teman yang baik. Aku terharu atas ketulusan Salim. Sejak saat itu, aku dan Salim menjadi sahabat. Dari cerita tersebut, kita mempunyai 2 tokoh, yaitu Anjar dan Salim. Anjar memiliki sifat sombong karena dia menyombongkan diri pada Salim. Kemudian, Anjar juga memiliki sifat rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena Anjar mau meminta maaf secara ikhlas atas semua kesalahan dan kebaikannya Salim. Salim memiliki sifat yang baik, ramah, penolong, dan pemaaf. Sekarang, coba teman-teman cari tahu gimana sih sifat ayah, sifat bunda, sifat kakak, atau sifat adik. Apakah mereka baik semua? Atau jangan-jangan teman-teman sendiri nih yang punya sifat usil sama adik atau kakaknya? Kita masuk di materi volume. Wow, matematikanya materi baru nih. Di video ini, kita akan membandingkan beberapa takaran. Jadi nanti kita tahu apakah ukurannya sama atau tidak. Di sini ada gambar gelas, kemudian ada gambar tabung, botol minum, dan juga gelas minum. Nah, setiap air yang berada pada setiap wadah itu ukurannya berbeda-beda ya teman-teman. Jangan sampai salah. Sekarang, apa itu volume? Ada yang tahu apa itu volume? Volume suatu benda atau yang sering disebut juga dengan isi atau kapasitas adalah besarnya ruang yang dapat ditempati oleh suatu benda loh teman-teman. Jadi ketika air ada di dalam botol, maka air itu volume botol.
Teman-teman tahu tidak bagaimana cara mengukur volume benda? Volume suatu benda dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih yang membedakan satuan baku dan satuan tidak baku? Kita bahas ya teman-teman. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah. Maksudnya digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contoh satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk menghitung volume yaitu gelas, gayung, ember, serta benda konkret lainnya yang bisa menampung isi. Coba sekarang kita praktekkan untuk mengetahui volume suatu benda. Siapkan ember, kotak, botol, dan gayung, serta gelas untuk menakarnya ya teman-teman. Nanti kita akan isikan ke masing-masing wadah menggunakan gelas. Nanti kita akan tentukan mana yang isinya lebih banyak dan mana yang isinya lebih sedikit. Pertama, kita akan mengukur volume kotak makan. Caranya dengan mengisi air secara penuh pada gelas ini ya. Nanti airnya langsung kita tuang ke kotak makannya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 gelas air volume kotak makannya. Sekarang kita ganti dengan yang lain. Selanjutnya yang akan kita isi adalah botol minum. Berapa gelas ya air yang masuk ke dalam botol minum ini? Caranya sama, diisi hingga gelasnya penuh, baru dituangkan ke dalam botol minumnya. 1, 2, 3. Wow, ternyata cuma 3 gelas air loh isi botol minum itu. Ini 3 gelas sudah terisi penuh ya. Yang terakhir, kita akan mengetahui berapa volume air pada gayung. Kira-kira gayung ini kalau diisi air menggunakan gelas ada berapa gelas ya isi airnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata isinya 5 gelas air teman-teman. Dari hasil percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa satu kotak makan setara dengan 4 kali volume gelas. Kemudian pada botol air setara dengan 3 kali volume gelas. Gayung volumenya yaitu setara dengan 5 kali volume gelas teman-teman. Kesimpulan dari kegiatan praktek kita tadi, menghitung volume suatu benda bisa menggunakan satuan tidak baku. Contohnya tadi kotak makan, botol minum, gayung. Isinya atau volumenya berbeda-beda ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di slide tugas. Tugasnya sedikit kok teman-teman. Tugasnya cuma ada 4 poin. Poin yang pertama, teman-teman menuliskan 2 manfaat pengolahan makanan. Tadi manfaat pengolahannya untuk apa saja ya? Kemudian poin yang kedua, teman-teman menuliskan 2 pemanfaatan bakteri dan jamur selain untuk pembuatan tempe dan roti.
Poin yang ketiga, teman-teman mengerjakan buku paket halaman 32 bagian Ayo Mengamati. Nanti di situ teman-teman membandingkan mana yang lebih sedikit dan mana yang lebih banyak. Poin yang keempat, teman-teman mengerjakan buku paket halaman 38 bagian Ayo Berlatih. Tugasnya silahkan langsung dikumpulkan via Google Classroom teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini teman-teman lebih semangat lagi belajarnya, lebih paham lagi materi yang disampaikan. Kalau ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan Miss langsung ya apa yang belum dipahami. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Kerjakan tugasnya dengan semangat dan no cemberut, no ngambek. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.